Makanan ini bisa bikin ASI banyak loh. Tapi ada syaratnya. Hai Mam, welcome to my channel. Oke Mam, hari ini akan kita bahas adalah tentang makanan yang bisa meningkatkan produksi ASI. Nah, buat kalian yang belum nonton video aku tentang makanan yang bisa mengentalkan ASI, klik linknya di sini. Dan ini yang akan kita bahas di videoku kali ini ya. So, stay tune. Apa sih galactogug itu? Nah, galactogug ini adalah bahan atau zat yang dipercaya bisa meningkatkan produksi ASI. Ada juga yang berbentuk obat-obatan dan makanan. Nah, kalau yang obat-obatan ini biasanya sudah diteliti, ada penelitiannya. Dan untuk makanan-makanan ini juga banyak yang sudah mulai meneliti. Keberhasilan mengkonsumsi makanan ini juga ada syaratnya, Mam. Mau makanan atau obat-obatan ini ada syaratnya. Apa aja syaratnya? Syarat yang pertama yaitu Mam harus rajin untuk menstimulasi payudara. Ingat, produksi ASI adalah supply by demand. Semakin sering dikosongkan, semakin sering dikeluarkan, maka produksi ASI akan semakin banyak. Nah, berapa kali sehari? Bisa 8-12 kali untuk ibu eksklusif pumping. Jadi percuma kalau kita makan makanan ini, udah mengonsumsi obat-obatan tapi kita nggak pernah pumping atau nggak pernah disusukan ke bayi kita sehari cuma 3 kali ya, tidak mungkin bisa ASINya meningkat. Caranya distimulasi tadi, kalau ibu yang menyusui langsung, susuilah bayi sesering mungkin 2 jam sampai 3 jam sekali, bisa 8-12 kali. Nah, untuk ibu yang eksklusif pumping berarti harus sering di pumping. Satu sesi bisa 20-30 menit. Nah, untuk lengkapnya bisa kalian cek di video-videoku yang lain ya. Nah, itu syarat yang pertama. Sekarang syarat yang kedua. Syarat yang kedua, ibu nutrisinya harus tercukupi. Ibu yang kekurangan nutrisi berpotensi akan memproduksi sedikit ASI. Kenapa? Karena tubuh kita itu memproduksi ASI dengan kualitas yang terbaik. Kalau misalkan bahan-bahannya kurang, misalkan kita mau bikin kue, nah gulanya sedikit, telurnya sedikit, maka kue yang dibuat akan bagaimana? Nah, supaya tetap memiliki kualitas yang baik, makanya kuenya akan dihasilkan kue yang kecil aja sesuai dengan bahannya yang ada. Nah, begitu juga produksi ASI. Kalau mami yang nutrisinya kurang makanan, kurang gizinya, kurang tercukupi, ini produksi ASINya bisa sedikit karena tubuh membutuhkan banyak bahan tapi kurang, hasilnya ya sedikit ASINya. Nah, penting sekali ibu menyusui untuk memperhatikan konsumsi makanannya. Nah, contohnya ibu yang anemia atau yang kurang mengkonsumsi zat besi dan kalsium itu sangat mempengaruhi produksi ASI. So, mami harus juga memperhatikan makanannya. Mulai makan makanan yang bernutrisi. Yang ketiga syaratnya adalah ibu harus suka makan makanan ini, yang nanti akan kita bahas. Kalau misalkan tidak suka, ya jangan dipaksakan. Kenapa? Kalau kita makan makanan yang tidak disukai, nah ada hormon yang sangat penting dalam kelancaran produksi ASI kita. Yang pertama prolaktin untuk memproduksi ASI, yang kedua oksitosin. Nah, oksitosin ini untuk melancarkan keluarnya ASI. Hormon oksitosin ini disebut juga hormon cinta. Nah, kalau misalkan kita tidak suka makanannya, merasa tidak enak, tidak suka, nah ini bisa berpengaruh terhadap hormon oksitosin, malah jadi nggak lancar nanti ASINya. Jadi ibu silahkan pilih makanan-makanan yang ibu suka. Berikut ini bahan-bahan alami yang termasuk
Galactogog, daun katuk, daun bangun-bangun, jantung pisang. Dalam buku Dokter Meta ini ada kedelai, edamame, pare. Oh iya, edamame itu kedelai muda ya. Kalau kita itu biasanya nyebutnya kacang bulu, bayam, almond, oatmeal, pepaya, asparagus. Nah, yang terkenal lainnya ini ada fenugreek, anis basil, goat's rue, milk thistle, black thistle, marshmallow, alfalfa, wortel, bawang putih, kelor, jahe. Sebetulnya masih banyak karena setiap daerah itu punya ciri khasnya sendiri, punya kepercayaan Galactogognya sendiri. Yang sudah banyak penelitiannya ini contohnya kayak fenugreek, daun katuk. Nah, ini coba kalian juga searching, bisa baca-baca soal jurnal-jurnal penelitiannya. Next, ini obat-obatan yang termasuk Galactogog. Pertama, metoclopramide. Nah, ini efek sampingnya bisa kita baca. Kemudian dosisnya. Yang kedua ini ada domperidon. Nah, ini penelitiannya, efek samping, dan dosisnya. Yang ketiga sulpirid. Yang keempat chlorpromazine. Nah, ini efek sampingnya bisa ke penaikan berat badan ya. Nah, untuk obat-obatan kimia yang tadi disebutkan, ya silahkan untuk berkonsultasi ke dokter ya sebaiknya. Ibu yang tidak pernah melahirkan aja bisa menyusui loh. Nah, dengan cara induksi laktasi. Nah, perlu pendampingan konselor laktasi dan dokter-dokter. Nah, jadi mami yang asinya sedikit tetap semangat, pasti bisa. Orang yang tidak menyusui saja bisa. Berikut ini makanan yang mengandung zat besi. Daging merah, tiram, cumi, ikan-ikanan, tuna salmon, hati sereal, kacang kedelai, kacang-kacangan, bayam, biji wijen, tahu, kentang. Nah, sekarang contoh makanan yang mengandung kalsium. Susu, yogurt, keju, sayuran hijau, bayam, lobak, sawi, brokoli, bokcoy. Makanan laut, ikan, sarden, tongkol, salmon, kacang-kacangan dan biji-bijian, kacang tanah, kacang kedelai, almond, wijen. Makanan ini kayak kalsium, sereal, roti, oatmeal, jus jeruk. Nah, aku kumpulkan video-video soal cara meningkatkan produksi ASI di playlistku. Silahkan mam untuk cek di playlistku. Nah, kira-kira terapkan mana yang sesuai dan bisa mam lakukan. Oke mami, itu aja video dari aku. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ikuti terus channel ini. Silahkan share bila bermanfaat. Oke mami, bye. Ketemu lagi di video aku selanjutnya.